Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningtyang Abian Base pada hari ini, hari Kamis 20 Maret 2025. Sebelum kita akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari setiap aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Tuhan, karena atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh melewati waktu istirahat kami dalam perlindungan-Mu. Saat ini sebelum kami akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Karena itu Tuhan, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar. Terlebih daripada itu Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berfirman kepada kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang disediakan bagi kita diambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 138 ayat 3 dan yang kedua dari Lukas 11 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dari Lukas 11 ayat yang ke-10, Yesus berkata, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema jangan pasif. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengalami banyak kesulitan di dalam hidup kita, baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, bahkan di dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita sering diuji lewat kekurangan mampuan kita, keterbatasan kita, sakit penyakit yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Dalam tahap awal mungkin kita masih percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi ketika kesulitan itu semakin lama kita gumuli di dalam kehidupan kita, dan kita tidak melihat adanya kejelasan untuk kita dapat melewati pergumulan kita, maka kepercayaan kita akan kuasa Tuhan mulai memudar, mulai meredup, bahkan di akhir kisah bisa jadi kita menduakan Tuhan demi untuk melepaskan diri dari segala pergumulan dan kesulitan yang kita alami. Dari firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya untuk berdoa dan mendorong serta memberi semangat kepada mereka untuk terus tekun dan gigih di dalam berdoa. Penulis Injil Lukas memberikan penekanan tentang doa yang merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan. Melalui doa kita mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan kita, dan Allah dihormati. Doa yang dilakukan dengan benar akan mendatangkan kekuatan di dalam diri kita,
sebagaimana firman Tuhan dari pengalaman beriman pemazmur di dalam Mazmur 138 ayat 3 yang mengakui bahwa pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Doa merupakan sarana yang ditentukan untuk menjalin komunikasi dengan Allah guna memperoleh apa yang kita butuhkan dan menyampaikan setiap pergumulan atau kesulitan kita kepada Tuhan, terutama anugerah untuk memampukan kita tetap kuat bertahan dalam mentaati perintah-perintah yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan sungguh mengenal dan mengetahui umatnya yang sangat rapuh dan tidak akan mampu untuk melangkah seorang diri. Karena itu Allah bersedia memberikan uluran tangan bagi manusia yang memerlukan pertolongannya. Ketika umatnya berseru, Tuhan berkenan menjawab dan memberikan kekuatan. Kuasa Tuhan memang tidak terbatas untuk menolong dan mengangkat keadaan umatnya yang berbeban berat. Namun Tuhan juga menantikan inisiatif dari kita umatnya untuk datang berseru dan memohon pertolongannya. Inisiatif dari kita menyiratkan bahwa kita sadar betul akan keterbatasan dan kelemahan kita, sehingga kita sungguh memerlukan kekuatan dari pertolongan Tuhan dalam menjalani peziarahan iman kita. Melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sendiri menghimbau kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk, yang berarti bahwa Tuhan menolong kita, mendorong kita untuk proaktif di dalam menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Tidak hanya diam dan menerima apa saja yang terjadi sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Meminta, mencari, dan mengetuk juga dapat berarti mengusahakan dengan gigih dalam ketekunan untuk menggapai uluran pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang giat dan pantang untuk menyerah, Tuhan menjamin imbalan dengan memberi kepada setiap orang yang meminta, mendapatkan bagi orang yang mencari, dan membukakan pintu bagi mereka yang mau dengan tekun mengetuknya. Kita diperintahkan untuk datang dengan berani ke hadapan Tuhan dan menyampaikan permohonan kita dengan penuh hormat dan mengingat perintahnya agar kita meminta dengan tekun berdoa, maka Tuhan berjanji akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencari berarti mencari untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi. Jika kita menghadap Tuhan untuk mengakui bahwa kita memerlukan bimbingan Tuhan dalam mencari jawaban atas dilema atau kesulitan-kesulitan hidup serta kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi di dalam hidup kita, yang mungkin ada di luar jangkauan kita, dalam arti hal itu tersembunyi bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan, karena bagi Tuhan semuanya jelas dan nyata. Mencari juga berarti bahwa kita melakukan bagian kita untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mungkin Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Menunggu dalam percaya adalah proses bagi kita untuk membangun kesabaran kita. Ketika jawaban atas doa kita belum jelas bagi kita, tetaplah bertekun sampai Tuhan memberikan jawaban dalam tindakan yang benar yang dapat kita lakukan.
Dalam mengetuk, kita menyampaikan bahwa kita ingin agar Tuhan membuka pintu yang tidak bisa kita buka dengan kekuatan kita sendiri. Dalam iman kita percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu bagi mereka yang mau mengetuknya. Pintu dapat mewakili banyak hal, tetapi semuanya adalah kesempatan bagi kita untuk menang bersama Tuhan. Mencapai pertumbuhan iman secara pribadi, meraih kesuksesan di dalam kehidupan, dan menjadi lebih serupa dengan Kristus, baik di dalam pikiran maupun tindakan atau karakter kita secara pribadi. Ketika pintu terbuka, maka kita harus melangkah maju dan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hal ini memerlukan tindakan, keberanian, dan kerja keras dari pihak kita. Inilah kemitraan yang harus kita bangun untuk aktif di dalam menyambut kesempatan, uluran pertolongan tangan Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Menjadi orang yang aktif bertindak diperlukan iman untuk mengenali pintu yang sudah dibuka dan memiliki keberanian untuk melewatinya. Tuhan membuka tangan untuk menyambut inisiatif kita anak-anaknya di dalam meraih kasih dan rahmat-Nya yang telah tersedia bagi kita. Jangan diam, mari kita bertindak dan maju untuk meraihnya dengan kekuatan dan pengharapan dari Dia yang sudah disediakannya bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama, di mana kami diingatkan untuk senantiasa bertekun di dalam doa kepadamu, membawa setiap pergumulan hidup kami, sebab Engkau telah membuka tangan bagi kami untuk mengulurkan pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, mampukanlah kami untuk melihat pertolongan-pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kami, dan berilah kami keberanian untuk bertindak, untuk berinisiatif datang meraih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Biarlah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami dimampukan untuk melihat hal-hal baik yang berkenan kepadamu untuk kami lakukan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjalani kehidupan beriman kami dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Saat ini Tuhan, kami teringat berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, baik itu pengobatan-pengobatan yang diusahakan, perawatan yang boleh mereka terima, maupun perawatan dan pendampingan dari keluarga yang mendampingi. Biarlah Tuhan memberi kekuatan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap ada dalam sukacita, dalam pengharapan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.